Sebuah desa di Ponorogo, Jawa Timur dikarantina setelah seorang warganya meninggal dunia di rumah sakit terindikasi COVID-19. 37 orang warga di desa tersebut telah menjalani tes swab dan 87 orang lainnya akan mengikuti rapid test. Desa Panjeng, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, sudah beberapa hari ini ditutup dengan menggunakan portal. Sejumlah warga berjaga di lokasi untuk memastikan tak ada warga yang keluar ataupun masuk ke desa itu, kecuali kendaraan pembawa logistik. Penutupan semua akses menuju Desa Panjeng ini buntut dari peristiwa kematian RN, salah satu warga yang beberapa waktu lalu meninggal dunia di usia 43 tahun. Korban meninggal dunia di rumah sakit setelah mengalami demam dan nyeri perut. Karena saat di rumah sakit korban mengaku tak pernah bepergian, jenazah dimakamkan tanpa protokol COVID dan dihadiri banyak pelayat. Belakangan diketahui korban sering bepergian ke Surabaya dan sang istri dinyatakan positif COVID-19 setelah tes swab. Pihak Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Ponorogo telah melakukan tes swab pada 37 orang, termasuk keluarga almarhum, serta warga yang mengurus jenazah dan pemakamannya. Selain itu, rencananya ada 87 orang yang akan menjalani rapid test. Penutupan akses menuju Desa Panjang, Kecamatan Jenangan akan dilakukan selama 14 hari. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ari Sutikno, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai isolasi satu desa akibat terpapar COVID-19, kita bergabung dengan Bupati Ponorogo, Bapak Ipong Muhlisoni. Selamat sore, Pak Bupati. Ya, selamat sore. Pak Bupati, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu kronologi awal mula ditemukannya adanya warga yang positif COVID-19 hingga meninggal dunia, kemudian desa tersebut harus diisolasi. Seperti apa? Baik, ini bermula dari ketidakjujuran dari seorang pasien yang pada saat dia memeriksakan diri ke puskesmas dan ke rumah sakit Karmayu, salah satu rumah sakit di Ponorogo, itu mengaku tidak pernah pergi kemana-mana. Pada waktu itu dia mengeluh dengan riwayat jantung dan hipertensi, jantung dan hipertensi. Saat itu sempat dirawat 5 hari di rumah sakit dan sembuh, tapi 2 hari kemudian dia mengeluh sakit lagi, dan lagi-lagi dia ditanya tidak mengaku pernah pergi kemana-mana, dia bilang tidak kemana-mana. Di rumah sakit yang kedua ini hanya semalam, besoknya meninggal. Ya karena dia merasa tidak mengaku kemana-mana, akhirnya tidak dilakukan swab oleh rumah sakit maupun tidak dilakukan rapid. Ya dianggap sakit jantung karena memang riwayat sebelumnya dia pernah punya penyakit itu. Sehingga dia dimakamkan secara normal, bukan pemakaman dengan protokol COVID-19. Kira-kira 4 hari kemudian, istrinya mengeluh demam, kita lakukan rapid test, dan hasilnya reaktif, terus kita swab, hasilnya positif. Di sana baru kita diberitahu bahwa ternyata almarhum suaminya itu bekerjanya di Surabaya. Kita tahu Surabaya adalah zona merah. Tapi ini nasi sudah menjadi bubur. Almarhum sudah dimakamkan, tidak mungkin kita gali lagi untuk kita swab. Ya kita berasumsi saja, almarhum ini positif COVID-19. Akhirnya seluruh yang pernah berhubungan, berkontak erat, mulai dari yang memakamkan, memandikan, tenaga kesehatan yang mengantar, tetangga kiri kanannya, keluarganya dan sebagainya, ya kita lakukan swab semua. Jumlahnya total ada 37. Besok kami akan melakukan rapid kepada kurang lebih sekitar 87 orang. Yaitu tetangga kiri kanannya yang selama ini juga melakukan kontak tapi tidak terlalu erat. Ini bagian dari kehati-hatian kita agar supaya kasus ini bisa segera terdeteksi, kontak tracingnya ada di mana dan berapa jumlahnya.
Dan antisipasi yang pertama, seluruh desa sementara kita tutup dulu. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, masyarakat di desa itu belum boleh keluar dan orang dari luar belum boleh masuk. Tapi setelah kira-kira swab dan rapidnya ini sudah selesai dan ada hasilnya, mungkin akan segera kita buka kembali desa-desa desa Panjang tersebut. Begitu Mas Rizky ya. Baik Pak Bupati, kami konfirmasi, berarti untuk almarhum ini belum ada hasil tes yang mengatakan memang positif COVID-19 ini diduga akibat keluarga ataupun istri yang dites dan hasilnya positif COVID-19. Ya betul begitu ya. Karena almarhum ini pada waktu itu tidak mengaku kalau dia kerja di Surabaya, dan kita tahunya punya riwayat jantung, ya kita anggap penyebab kematiannya itu jantung gitu loh ya. Baik Pak Bupati, lalu seperti apa upaya dari pemerintah kabupaten untuk melakukan tracing dan juga testing serta update jumlah yang sudah diketahui, apakah ada penambahan angka positif COVID-19 di desa tersebut yang saat ini tengah diisolasi? Kita seperti yang tadi saya jelaskan, langsung melakukan gerak cepat dengan melakukan tracing dan bertemu dengan jumlah yang sangat banyak, kurang lebih sekitar 124 orang yang kita dapatkan dari mulai keluarga dekat, tetangga, orang-orang yang ikut memakamkan, memandikan dan sebagainya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini ya baru satu yang terkonfirmasi positif, mungkin tertular dari almarhum ini, yaitu istrinya, istri almarhum. Sekarang yang bersangkutan sudah kita isolasi, kita rawat di rumah sakit. Ya mudah-mudahan tidak bertambah lagi Mas. Ya. Baik, Pak Bupati, lalu seperti apa kondisi untuk di Ponorogo, Jawa Timur sendiri? Angka COVID dan juga status sekarang sudah berada di zona apa Pak? Ya, sesungguhnya Ponorogo berdasarkan informasi atau keputusan gugus tugas COVID-19 pusat per 2 Juli kemarin, kita sudah dinyatakan zona hijau Mas. Tetapi setelah 2 Juli itu kita ada penambahan kasus yang cukup banyak. Hari ini saja kita ada tambahan kasus 10 orang Mas. 10 orang itu 6 orang itu dari Pondok Gontor 2 yang kemarin sudah juga saya kabarkan ada konfirmasi 1, dan ini juga karena pondok kontak tracingnya banyak sekali Mas. Ini kami lagi siap-siap untuk kerja keras melakukan berbagai upaya untuk itu. Yang 4, jadi ada 10, 6 dari Pondok Gontor 2, dan yang 4 itu adalah masih bagian dari penularan pasien konfirmasi COVID sebelumnya Mas. Ya. Baik, lalu tadi dikatakan untuk di pesantren sendiri, sekarang saat ini protokol dan juga aturan yang diterapkan seperti apa Pak? Hari ini, atau bukan hari ini, mulai 2 hari yang lalu, Pondok Gontor 2 ini kita lockdown Mas. Jadi orang yang di dalam tidak boleh keluar, orang di luar tidak boleh masuk ke dalam, kecuali untuk kepentingan medis dan logistik atau makanan. Di samping kita terus melakukan kontak tracing, sementara ini kita sudah menemukan kurang lebih sekitar 30 plus 60, 30 plus 68. Jadi sudah 98 kontak tracing yang kita temukan. Ini akan terus kita kembangkan, sehingga kita betul-betul bisa memastikan berapa orang yang melakukan kontak dekat dengan yang terkonfirmasi positif, yang sekarang jumlahnya sudah 7 orang Mas. Baik, terima kasih Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Ipung Muhlisoni sudah bergabung dengan pemirsa TV One. Kita harapkan tracing, pelacakan dan juga pengetesan ini dapat dilakukan dengan baik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.